Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 219, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Kata-kata Ariel membuat Reza tertawa bangga dan berkata, "Saya tidak mengharapkan Anda, seorang berpengalaman dari luar kota, kamu masih mengenal saya, sekarang kamu tahu, kamu seharusnya bisa memikirkan apa hasilnya, kan? Sebelum kamu menyebutkannya, mengapa kamu tidak menelepon Carlos dan bertanya padanya apa yang harus terjadi padaku?" Ariel berkata, datang ke Tangerang untuk membantu Rianti memecahkan masalah, lalu hanya melihat-lihat, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Saya tidak ingin memblokir Carlos, bagaimanapun, Carlos juga membantu Rianti. Panggil ayahku. Reza tersenyum dingin dan berkata, siapa kamu, orang sepertimu, apakah kamu ingin ayahku maju dan memberimu pelajaran? Aku cukup. Bangsawan, kenapa aku tidak membantumu mengalahkannya? Tuan Reza, jika aku datang, aku pasti tidak akan melepaskan anak ini. Aku akan datang dan aku akan memberikannya pelajaran. Aku bisa menangani sampah semacam ini dengan satu tangan. Di tengah keramaian, suara-suara yang ingin membantu Reza terus terdengar, karena bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk menyenangkan Tuan Reza. Jika mereka bisa menjadi pion bagi Reza, itu pasti akan mengubah hidup mereka. Tidak ingin mengikuti generasi kedua yang kaya ini untuk makan dan minum makanan pedas. Bung, sepertinya karaktermu tidak terlalu bagus, begitu banyak orang ingin memukulmu. Reza berkata dengan nada mengejek. Ini adalah pengaruhnya di kota Tangerang. Dengan gelombang santai, ratusan anjing dapat membantunya melakukan tugas. Kakak, perutku sakit, kenapa aku tidak ke toilet dulu? Rangga melihat ada yang tidak beres. Ingin menjauh. Meskipun Ariel bisa bertarung, tetapi ada begitu banyak orang di klub malam, mengandalkan kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa bertarung, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Seperti kata pepatah, ketika orang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ariel. Melihat Ariel berkompromi, Reza melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, kamu tidak marah sama sekali, tidakkah kamu ingin bertarung? Dengan senyum masam di wajahnya, Ariel berkata, ada begitu banyak orang di sini untuk membantumu, bagaimana aku bisa bertarung? Hari ini, kata Reza. Lia mengangkat kepalanya dan menatap Ariel dengan senyum menghina, sopir yang jelek, sekarang kamu tahu nasib menyinggungku. Lia tampak seperti jalang yang dominan, bicara dengan wajah jelek, Ariel dengan dingin tersenyum dan berkata ke Rangga, kamu menyebabkan masalah. Kamu bisa menanganinya sendiri. Kepala Rangga sebesar ember, dan dia berkata dengan getir, saudaraku, aku benar-benar sakit perut. Kamu punya dua pilihan, minta maaf, atau kita bertarung, bagaimana menurutmu? Ariel memiliki sedikit senyum tersembunyi di matanya. Dalam situasi ini, ada kemungkinan besar bahwa Rangga tidak akan dipaksa untuk mengambil tindakan, tetapi dapat dilihat dari kejadian ini bahwa Rangga adalah orang seperti apa. Jika dia memilih untuk bertahan dan berlutut untuk meminta maaf, Ariel akan sangat terkejut, dan akan lebih berhati-hati dengan orang ini. Rangga tampaknya tidak ragu-ragu sejenak, jadi dia langsung memilih untuk berlutut dan berkata kepada Clea, wanita yang cantik, ini aku, sial, aku mengatakan hal yang salah, kamu secantik bidadari, bagaimana? Bisakah kamu peduli dengan bajingan sepertiku bagaimana kalau lepaskan aku? Ariel menarik napas dalam-dalam, ini seperti tempat serigala dengan kota yang sangat dalam ini tidak mudah untuk dihadapi. Melihat Rangga berlutut, Lia merasa seperti seorang dewi, membiarkan pria merangkak untuk menunjukkan status tingginya. Dan kamu, Lia berkata kepada Ariel. Ariel memandang Reza dan berkata, Tuan Reza, pilihan terbaik adalah berhenti di moderasi.
Jika Anda bersikeras bermain, saya akan bermain dengan Anda sampai akhir. Reza mengerutkan kening, karena pihak lain tahu siapa dia akan berani mengatakan kata-kata seperti itu, jelas juga memiliki status tertentu. Meskipun dia bukan dari Tangerang, Reza tidak akan takut sama sekali, tetapi membuat masalah bagi dirinya sendiri untuk seorang wanita bukanlah cara Reza melakukan sesuatu. Belum lagi pihak lain berlutut dan meminta maaf sendirian, itu adalah langkah kembali, tidak perlu menempatkan hal-hal menjadi lebih serius. Bung, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku akan membiarkanmu pergi, tapi aku menyarankanmu untuk keluar dari kota Tangerang, jika tidak, kamu tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali, kata Reza. Tidak membuat Ariel meminta maaf. Lia belum menemukan rasa superioritas yang cukup, jadi dia secara alami tidak mau setuju, dan berkata kepada Reza, Reza, dia juga menyinggungku, bagaimana bisa? Lia, akulah yang berhak berkata terakhir, atau kamu yang memiliki keputusan akhir? Reza berkata dengan dingin. Melihat Reza akan marah, Lia menundukkan kepalanya ketakutan, dan berkata, tentu saja kamu memiliki keputusan akhir. Karena akulah yang memiliki keputusan terakhir, kamu harus mengatakan satu omong kosong lagi. Aku akan memukulmu, kata Reza. Ya, saya mengerti, kata Lia dengan gemetar. Pergi. Reza berkata kepada Ariel. Tuan Reza menyuruhmu keluar, kenapa kamu masih berdiri di sana? Keluar dari sini, jangan muncul di tempat ini di masa depan, kalau tidak kami tidak akan membiarkanmu pergi. Sampah. Buka matamu. Tuan Reza bukanlah sesuatu yang dapat kamu singgung. Dalam gelombang ejekan, Ariel meninggalkan klub malam bersama Rangga. Dengan wajah tertekan, Rangga mengeluh kepada Ariel, kakak, ini adalah hari pertama aku menjadi adikmu. Kamu membuatku sangat malu, tidakkah kamu takut aku berlari? Mengapa kamu tidak berlari dengan cepat? Ah, kata Ariel. Hehe. Rangga mencibir dan berkata, saudaraku, sebenarnya, keluhan ini bukan apa-apa, bukankah itu hanya berlutut untuk meminta maaf, sepele. Ariel tahu bahwa dia memiliki bom waktu di sisinya, tetapi tujuannya kemungkinan besar akan memecahkan misteri bagi Ariel, jadi bahkan jika Ariel dalam bahaya, dia hanya bisa menjaga Reza di sisinya. Keduanya menemukan hotel terdekat untuk beristirahat, dan di klub malam, Reza mengganggu para tamu di tempat tersebut, jadi untuk meminta maaf, dia membayar seluruh tempat tidak diragukan lagi. Suasana di klub malam mencapai puncaknya dalam sekejap. Lia sangat senang sekarang. Tapi dia juga sedikit menyesal tidak bisa membuat Ariel berlutut dan meminta maaf padanya, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Lia, urusanku akan diselesaikan malam ini. Reza berkata kepada Lia. Reza, jangan khawatir, apa yang aku janjikan padamu pasti akan dilakukan. Setelah Lia selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, tapi manfaat yang bisa aku dapatkan. Apalagi, sebuah tamparan keras terdengar di wajah Lia. Reza mencibir, Lia, apa-apaan kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk memberitahu saya tentang masalah? Lia menutupi wajahnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dihukum lagi Reza dia sukai. Itu sebabnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini, tetapi dia tidak berharap Reza memiliki reaksi yang begitu besar, jadi dia dengan cepat berkata, maaf, saya hanya mengatakannya dengan santai, jangan menganggapnya serius. Pergi. Aku akan menghubungimu jam 12, jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku karena melemparmu ke jembatan, kata Reza. Mendengar ini, Lia bergidik. Di bawah jembatan adalah tempat berkumpulnya para tunawisma. 2 tahun lalu, seorang gadis non-lokal tersesat dan tidak sengaja berjalan ke jembatan itu. Dia diperkosa oleh lebih dari 10 orang tunawisma. Berita ini membuat banyak keributan di Tangerang, tetapi ada terlalu banyak orang yang terlibat dan tidak ada bukti konklusif yang dapat ditemukan. Ada pepatah di kota Tangerang bahwa setelah jam 10 malam, gadis-gadis tidak boleh muncul di jembatan Tangerang, karena itu seperti neraka.
Lia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia dibawa ke jembatan itu. Aku akan pulang sekarang dan menunggu kabar baikku, kata Lia. Meninggalkan klub malam, Lia menemukan bahwa Lamborghini yang dikenalnya diparkir tidak jauh. Dalam kemarahan terhadap Ariel, Lia berjalan ke mobil dan menendangnya dengan keras. Lamborghini yang malang, yang baru saja keluar dari garasi, hancur lagi, mungkin yang paling naas dari semua mobil mewah. Di hotel, Ariel tidak tahu bahwa mobilnya rusak lagi. Ketika dia akan tidur, bel pintu berbunyi. Membuka pintu, wajah asing dengan senyum hormat memberi Ariel undangan. Apa ini? Ariel bertanya dengan bingung. Tuan Wibowo, ini adalah undangan pesta. Bos Bastian meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Bos Bastian, apakah itu benar Bastian? Ariel melihat undangan itu. Itu mirip dengan pesta bisnis. Itu seharusnya menjadi jamuan selebriti. Tuan rumahnya adalah Bastian. Mengingat statusnya di kota Tangerang, orang-orang yang bisa hadir mungkin adalah beberapa petinggi. Bos Bastian berkata, tolong Tuan Ariel Wibowo harus hadir. Ya, kebaikan itu sulit, dan Ariel setuju. Bersambung.